Halo, perkenalkan nama saya Bernadetta Mega Putri Sukmawati, NIM 230 101 171 30149. Saya dari kelas E. Perkenalkan, saya Kenarta Sabila, NIM 230 10 117 130 147 dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Sulistiono, NIM 230 101 171 30130 dari kelas IRT E. 2. Perkenalkan, nama saya Raymond Utama Melagitu, NIM 230 101 191 40 245. Saya dari kelas peternakan E. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM saya 2301 0119 130 227 dari kelas E. Pada kali ini kita akan membahas gametogenesis dan uji kualitas semen. Gametogenesis merupakan proses yang terjadi dalam pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis terdiri atas proses pembentukan sel sperma, yaitu spermatogenesis, dan sel telur atau oosit. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada ternak jantan, sedangkan oosit adalah proses pembentukan sel telur pada ternak betina. Sperma memiliki bagian seperti akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sel telur atau ovum memiliki bagian seperti granulosit, zona pellucida, membran vitellin, sitoplasma, dan nukleus. Perlu adanya pengujian kualitas semen pada ternak untuk mengetahui kualitas anak yang akan dihasilkan oleh pejantan. Pengujian kualitas semen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji mikroskopis dan uji makroskopis. Pengujian kualitas semen akan dilakukan dengan menggunakan semen IKT. Uji kualitas semen secara mikroskopis meliputi mobilitas, mortalitas, normalitas, serta konsentrasi. Sedangkan uji makroskopis meliputi pH, warna, bau, volume, dan konsistensi. Tujuan dari kita mempelajari gametogenesis dan uji kualitas semen adalah mengetahui proses gametogenesis yang terdiri atas spermatogenesis dan oosit, mengenal dan mengetahui bagian serta fungsi dari sel sperma dan ovum, mengetahui mekanisme proses fertilisasi yang terjadi pada ternak dapat dihindarkan. Kemudian mengenal dan mengetahui cara melakukan uji kualitas semen, uji makroskopis dan mikroskopis. Manfaat yang dilakukan adalah masyarakat khususnya betina dapat mengetahui ciri-ciri semen yang memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat melahirkan bidat yang berkualitas. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet jantan. Yang pertama ada akrosom. Akrosom terletak pada tutung kepala sperma. Bentuknya seperti topi. Berfungsi dalam proses fertilisasi karena menghasilkan enzim hyaluronidase atau zona lisin yang penting untuk penerobosan ovum. Di sekitar sini ada sitoplasma. Letaknya pada bagian kepala spermatozoa. Ini di sekitarnya nukleus. Bentuknya cairan dan berfungsi sebagai metabolisme sel, transfer nutrisi, dan blokade ovum. Di sini ada nukleus. Bentuknya oval, berfungsi sebagai pembawa kode genetik DNA. Di sebelah sini ada sentriol. Bentuknya seperti lingkaran, ada di bawah nukleus. Fungsinya untuk menjaga agar nukleus tetap di tengah, penghubung antar kepala dan leher spermatozoa dan penyuplai makanan bagi spermatid. Lalu di sebelah sini ada mitokondria. Bentuknya spiral,
Fungsinya sebagai penghasil energi karena mengandung sistem enzim yang menggerakkan siklus asam trikarboksilat yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu di sebelah sini ada membran plasma. Fungsinya untuk melindungi organel yang ada di dalam sel dan menyeleksi senyawa yang masuk ke dalam sel. Lalu di bagian ujung ada ekor, berbentuk seperti flagel dan fungsinya sebagai alat gerak pada sel sperma. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi ovum. Yang pertama, ini adalah ovum. Dan di sekeliling ovum ini ada sel darah putih, itu namanya sel granulosit. Fungsinya yaitu sebagai pemberi nutrisi pada oosit. Yang kedua kemudian setelah itu ada membran vitellin. Membran vitellin adalah selaput tipis yang menghubungi zona pellucida, berfungsi sebagai pemberi sinyal kepada pellucida ketika sperma masuk sehingga pellucida siap untuk mengeras. Jadi setelah sel granulosit tadi, lapisan terluar adalah membran vitellin. Kemudian ada zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan pelindung oosit yang tersusun dari protein, berfungsi sebagai lapisan pelindung oosit dan penutup jalan sperma lain. Jadi jika ada sperma masuk, jadi yang lain itu nggak bisa masuk gitu loh. Nah, itu fungsi zona pellucida. Sedangkan zona pellucida sendiri dibagi menjadi 3. Zona pellucida 1 sebagai penentu integritas struktur zona pellucida. CP2 berfungsi sebagai reseptor kedua untuk mencegah masuknya sperma lebih dari 1. CP3 sebagai pengikatan sperma dan pembentukan zona matriks. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengelilingi nukleus dan organel-organel sel lainnya, berfungsi sebagai pemberi nutrisi bagi sel dan nukleus. Kemudian ini adalah organ paling penting di ovum, nukleus adalah pusat dari pergerakan sel, berfungsi sebagai pembawa kode etik DNA dan mengatur semua kegiatan yang ada di dalam sel. Sini saya akan menjelaskan mengenai proses gametogenesis pada ternak jantan. Gametogenesis pada ternak jantan disebut juga dengan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis diawali dari spermatogonium. Spermatogonium masih bersifat diploid. Dari spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer juga masih berbentuk diploid. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Dari pembelahan ini terbentuk spermatosit sekunder. Di spermatosit sekunder sudah berbentuk haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua kali menjadi spermatid. Dari spermatid mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi sperma. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses gametogenesis pada ternak betina. Gametogenesis pada ternak betina disebut juga dengan oogenesis. Proses oogenesis terjadi di ovarium. Langkah-langkah pada proses
Oogenesis yang pertama adalah dari oogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer yang masih bersifat juga diploid. Dari oosit primer selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama kali menjadi oosit sekunder dan badan polar. Selanjutnya dari oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua kali menjadi ootit dan badan polar. Dari ootit akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi ovum. Selanjutnya badan polar yang terbentuk di sini akan mengalami peleburan. Jelaskan mengenai uji mikroskopis pada semen beku. Uji mikroskopis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu motilitas, konsentrasi, mortalitas, serta abnormalitas. Pada uji motilitas, yaitu hal yang pertama harus dilakukan yaitu dengan melakukan towing semen beku. Setelah dilakukan proses towing, kemudian semen pada straw yaitu dipotong sumbatannya pada sumbatan pabrik dan sumbatan lab agar semen dapat keluar. Kemudian semen dimasukkan pada tabung Appendorf. Setelah itu semen diambil dan diletakkan pada kaca objek dengan semen menggunakan pipet. Kemudian ambil NaCl dengan spuit dan teteskan pada kaca objek. Tutup dengan kaca penutup dan diamati. Motilitas terbagi menjadi 2, yaitu motilitas massa dan motilitas individu. Motilitas massa dengan standar plus 2 atau plus, kemudian yang motilitas individu memiliki standar yaitu 70%. Kemudian dilanjutkan dengan konsentrasi. Konsentrasi yaitu dimulai dengan mengambil hemositometer dan dipasang spuitnya. Kemudian ambil semen hingga garis 0,5. Setelah itu ambil eosin 0,2% hingga garis 101. Tutup lubang dan cabut spuitnya. Gojok dengan seperti angka 8 sekitar 2-3 menit. Kemudian teteskan pada bilik hitung. Diamati sisinya yaitu kiri atas, kanan atas, tengah, kiri bawah, dan kanan bawah. Hitung dengan menggunakan hand counter. Pada uji konsentrasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah sperma yang ada di 5 kotak dikalikan dengan 10⁻⁷. Pada uji selanjutnya yaitu uji mortilitas. Uji mortilitas dimulai dengan meletakkan semen pada kaca objek dengan pipet. Kemudian ditambahkan dengan eosin 0,2% sebanyak 1 tetes. Homogenkan kedua bahan tadi dengan menggunakan kaca objek kedua. Kemudian dilakukan perataan setipis mungkin. Kemudian dilakukan fiksasi dengan menggunakan api. Dan tahap selanjutnya itu amati di bawah mikroskop. Sperma yang mengalami mortilitas akan ditandai dengan kepala sperma berwarna merah. Hal ini terjadi karena membran mengalami kerusakan sehingga eosin dapat masuk ke kepala. Mortilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah sperma yang mati dibagi dengan jumlah sperma yang diamati dikalikan 100%. Kemudian pada uji abnormalitas yaitu hampir mirip dengan uji mortalitas, akan tetapi di sini yang dihitung yaitu sperma yang mengalami ekor putus, double kepala, ekor bengkok, kemudian ekor double. Pada uji abnormalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah sperma yang abnormal kemudian dibagi dengan jumlah sperma yang diamati dan dikalikan dengan 100%. Pada uji abnormalitas standar yang harus dipenuhi yaitu kurang dari 20%. Pada video 1 dan video 2 dapat kita lihat bahwa pada video 1 konsentrasi sperma
itu telah sesuai dengan standar, yaitu lebih dari atau sama dengan 1000 juta per mili. Kemudian pada video 2 itu dapat dilihat bahwa konsentrasi kurang dari 1000 juta per mili.